Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat penguji satu saya yaitu Ibu Atun Rodatul Ma'rifah, kepada yang terhormat penguji dua saya yaitu Ibu Murniati, dan yang terakhir kepada penguji tiga saya yaitu Ibu Emma Wahyuningrum, serta teman-teman yang hadir dalam seminar online proposal saya. Perkenalkan, nama saya Ria Septiana, saya mahasiswa keperawatan S1 program ahli jenjang. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya. Baik, yang pertama, saya mengangkat judul tingkat stres dan respon fisio-psikososial remaja menjalani pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Ya, saya akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu, yaitu yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah coronavirus disease atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh tipe baru coronavirus. Jadi coronavirus ini menyerang pernafasan akut yang ada di dalam tubuh manusia. Dan banyak sekali hal-hal yang timbul atau ciri-ciri yang timbul dalam coronavirus disease ini. Salah satunya yaitu nyeri tenggorokan, batuk pilek, serta diare, mual muntah, ataupun sampai terjadinya kejang. Banyak dampak yang diakibatkan dengan adanya pandemi ini. Selain berdampak pada bidang kesehatan tentunya, pandemi ini juga berdampak pada bidang pendidikan. Secara psikologis, siswa yang dievaluasi selama periode pandemi menunjukkan tingkat kecemasan, depresi, dan stres yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan para siswa pada masa-masa normal. Maksudnya adalah jika dibandingkan dengan para siswa yang mengikuti pelajaran reguler atau tatap muka. Stres yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor seperti faktor pribadi, dari keluarga maupun faktor akademik. Seseorang yang dihadapkan oleh berbagai tekanan, seperti tekanan psikis, akan timbul suatu respon yang disebut GAS atau General Adaptation Syndrome, yang ada 3 tahapan, yaitu tahapan kewaspadaan atau alarm stage, perlawanan atau resistance stage, dan yang terakhir yaitu kelelahan, exhaustion state. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana tingkat stres dan respon fisio-psikososial remaja selama menjalani pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Tujuan umum yang diambil oleh saya atau peneliti untuk mengetahui tingkat stres dan respon fisio-psikososial remaja selama menjalani pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Sedangkan tujuan khususnya ada 5, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin di Kabupaten Banyumas. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tingkat stres remaja dalam menjalani pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Yang ketiga, seperti judul yang saya ambil, untuk mengidentifikasi respon fisiologi, untuk mengidentifikasi respon psikologi, untuk mengidentifikasi respon sosial remaja yang menjalani pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Lalu manfaat penelitiannya. Bagi responden, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rumusan bagi siswa yang mengalami stres selama pembelajaran online, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan respon yang tepat agar tidak mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, maupun sosial remaja itu sendiri. Sedangkan bagi Universitas Harapan Bangsa, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah referensi tentang respon fisio-psikososial remaja terhadap tingkat stres yang menjalani pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19. Dan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penelitian ini secara lebih lanjut, tentunya tentang respon fisio-psikososial remaja terhadap tingkat stres menjalani pembelajaran online di masa pandemi COVID-19.
Lalu saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu tinjauan pustakanya. Kerangka teori penelitian yang akan saya bahas pertama kalinya. Ya, jadi remaja menurut WHO di tahun 2014 adalah individu yang mengalami masa transisi, di mana pada masa itu individu tersebut mengalami banyak perubahan, baik secara anatomi fisiologis, psikologisnya, maupun lingkungan sosial, serta bagaimana individu tersebut beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dari remaja itu sendiri. Ada 5. Yang pertama, kondisi fisiknya, kepribadiannya, terus edukasi atau pendidikan, lingkungan, agama, dan budaya. Nah, di sini saya akan membahas tentang edukasi atau pendidikan. Di dalam pendidikan ada yang namanya yaitu suatu proses pembelajaran. Pembelajaran yang umum yang biasa dilakukan di Indonesia tersendiri yaitu pembelajaran secara tatap muka, di mana guru memberikan materi dengan bertemu langsung kepada muridnya dan menyampaikan materi tersebut. Ada feedback tanya jawab juga. Sedangkan semenjak era pandemi COVID-19 ini, proses pembelajarannya berubah. Pemerintah mengeluarkan suatu keputusan di mana diadakannya pembelajaran secara online. Banyak dampak yang terjadi, salah satunya adalah stres. Sedangkan untuk remaja di sini, di Indonesia, banyak yang mengalami kecemasan, depresi, dan stres. Stres adalah suatu respon di mana individu itu bisa adaptasi ataupun menyelesaikan masalah atau tekanan terhadap dirinya sendiri. Sedangkan respon stres dibagi 3, yaitu secara fisiologis, secara fisiknya, lalu psikologis, dan sosial. Tingkatan stres itu sendiri ada 3, yaitu secara ringan, sedang, maupun berat. Dan faktor penyebab dari stres itu sendiri, kalau untuk remaja di era pandemi ini, yaitu ada 5. Tekanan belajar, beban tugasnya, kekhawatiran terhadap nilai, ekspektasi diri, serta keputusasaan. Kerangka konsep yang saya buat dalam proposal saya, di sini saya membahas COVID-19, di mana COVID-19 itu seperti yang tadi saya jelaskan di atas, atau yang pertama, selain berpengaruh pada bidang kesehatan, juga di bagian pendidikan. Maka dari pendidikan, diadakanlah pembelajaran online yang mengakibatkan suatu stres terhadap remaja, di mana remaja tersebut memberikan respon baik secara fisiologi, psikologi, dan sosial. Lalu stresnya dibagi menjadi 3, ringan, sedang, dan berat. Lalu saya akan membahas metode penelitian. Baik, metode penelitian yang saya buat, desain penelitiannya yaitu metode survei deskriptif dengan pendekatan waktu cross-seksional. Ya, saya mengambil tempat dan waktu penelitiannya, tempatnya di Kabupaten Banyumas. Waktu penelitiannya bulan Oktober 2020 sampai Juli 2021. Sedangkan populasi dan sampelnya, populasi pada penelitian saya ini adalah semua siswa SMA, SMK yang menjalani proses pembelajaran online di Kabupaten Banyumas, yaitu sebanyak 63.897 siswa. Sedangkan sampel dalam penelitian saya ini adalah siswa SMA atau SMK yang menjalani proses pembelajaran online sebanyak 58 responden. Sedangkan teknik pengambilan samplingnya saya menggunakan teknik konsekutif sampling. Variabel dalam proposal saya ini adalah variabel yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu tingkat stres dan respon fisio-psikososial remaja. Selanjutnya definisi operasional. Ada 6 definisi operasional. Yang pertama usia, jenis kelamin, stres, respon fisiologis, respon psikologis, dan yang terakhir respon sosial. Untuk usia yaitu lamanya kehidupan responden yang dihitung dari responden itu lahir sampai tahun saat dilakukannya penelitian. Sedangkan jenis kelamin yaitu status seksual yang melekat sejak lahir. Stres adalah suatu rentang respon yang dipersepsikan siswa atau pelajar atau remaja itu sendiri terhadap tuntutan selama menjalani proses pembelajaran online. Lalu respon fisiologis adalah reaksi tubuh atau fisik seseorang yang ditunjukkan pada saat mengalami tekanan. Kalau untuk respon psikologis adalah reaksi psikologis seseorang yang ditunjukkan pada saat mengalami stres.
Untuk respon sosial adalah reaksi sosial terhadap lingkungan atau masyarakat. Reaksi seseorang tersebut yang ditunjukkan saat mereka mengalami suatu tekanan atau stres. Lalu instrumen penelitian yang saya ambil ada 2, yaitu menggunakan 2 kuesioner stres dan kuesioner respon stres. Kuesioner stresnya adalah pengukuran stres akademik. Dalam penelitian ini menggunakan skala yang dikembangkan oleh Lin and Chen pada tahun 2009. Untuk kuesioner respon stres dalam penelitian menggunakan kuesioner Psychosocial Response Scale atau PPSRS yang diadopsi dari penelitian Murniati et al. Di tahun 2018. Untuk validitas dan reliabilitasnya, dari kuesioner stres, hasil uji reliabilitasnya menggunakan Crouchband alpha sebesar 0,895. Sedangkan untuk hasil uji convergent validity-nya didapatkan rentang nilai R sebesar 0,4573 sampai 0,530. Untuk kuesioner respon stres, hasil uji reliabilitasnya menggunakan Crouchband alpha sebesar 0,90. Sedangkan hasil uji convergent validity-nya didapatkan hasil sebesar 0,94. Lalu alur penelitiannya. Saya akan menjelaskan alur penelitiannya. Yang pertama, saya dalam membuat alur penelitiannya yaitu mendapatkan surat prasurvei pengantar dari kampus atau dari Universitas Harapan Bangsa yang saya tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyumas. Dari Kepala Dinas Kabupaten Banyumas tersebut, saya mendapatkan surat pengantar untuk melakukan prasurvei kepada SMA atau SMK yang ada di Banyumas. Karena saya mengambilnya datanya di SMA, SMK di Banyumas. Lalu di situ saya akan mengambil pengumpulan data awal, lalu saya membuat proposal penelitian, lalu menyempurnakan proposal dan melakukan uji proposal. Setelah melalui tahapan persiapan, saya akan melakukan pelaksanaannya, yaitu di mana saya menghubungi responden. Saya menghubunginya lewat nomor WA responden, lalu saya gabungkan menjadi grup WA. Di dalam grup WA tersebut, saya sebagai peneliti akan menjelaskan maksud dan tujuan saya melakukan penelitian, memberikan suatu penjelasan yaitu melalui informed consent dan kesediaan responden dalam melakukan penelitian terhadap saya, serta pengambilan data. Setelah dilakukannya pengisian kuesioner, kurang lebih saya akan memberikan waktu kepada responden selama 1-3 hari dalam pengisian kuesioner dan memperbolehkan responden untuk menanyakan apabila responden tersebut kurang paham terhadap kuesioner yang saya berikan. Setelah pelaksanaan tersebut, saya akan melakukan pengolahan data, analisis data, dan akhirnya ditariklah suatu kesimpulan. Ya, teknik pengolahan datanya yang pertama nanti saya akan melakukan editing, lalu scoring, lalu coding, mengentry data, dan akhirnya yaitu tabulating. Baik, sekiranya sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan maupun salah dalam melakukan presentasi atau salah dalam saya mengucapkan kata-kata, kiranya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang.